Pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Tenang Menghadapi Goncangan. Pesan Tuhan kepada kita hari-hari ini ialah agar kita tetap tenang di dalam Tuhan. Memang goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Dalam kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Latar belakang ayat ini berbicara tentang kegoncangan yang akan terjadi sebelum dan waktu pembangunan bait suci. Demikian pula dunia sedang digoncang dengan berbagai macam krisis. Satu di antaranya yang paling besar adalah krisis ekonomi. Negara yang disebut-sebut sebagai superpower pun mengalami goncangan ini. Ini semua harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang fasik akan mengalir dalam rumah Tuhan agar umat Tuhan memuliakan Dia dengan benar. Respon orang benar terhadap goncangan. Ayat-ayat yang saya ambil dalam kebenaran firman Tuhan, perikopnya berbicara tentang berbagai macam goncangan. Yang pertama adalah Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Respon orang benar terhadap goncangan yang pertama adalah bertobat, tenang, dan percaya. Pada waktu kita melihat krisis terjadi, bahkan mengalami krisis itu sendiri, Tuhan minta kita tinggal diam, duduk di bawah kaki Tuhan, yang berbicara mengenai banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya, mengakui setiap kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan, kemudian kita meminta ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Saat kita melakukannya, maka akan ada ketenangan di hati kita. Lalu Tuhan akan memberikan kita hikmat-Nya mengenai langkah apa yang harus kita ambil dan apa yang akan kita lakukan. Damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa dunia berikan akan memenuhi hati dan pikiran kita sehingga kita tetap teguh dan percaya kepadanya. Dan ingat, jangan pernah kita berpikir untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, respon orang benar terhadap goncangan, Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyang oleh geloranya. Selam. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selam. Yang kedua, respon orang benar terhadap goncangan adalah jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita melihat hari-hari ini bagaimana negara-negara digoncang dan kita akan melihat ke depan akan terjadi goncangan-goncangan yang makin besar.
Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan sebelumnya mungkin saja dapat terjadi. Namun, ada suatu tempat yang tidak dapat digoncangkan, yaitu waktu kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Jika kita tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka kita harus memperbanyak komponen surgawi, yaitu firman Tuhan. Memperbanyak merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga goncangan boleh terjadi, tetapi kita tidak akan tergoncangkan. Dan yang terakhir, respon orang benar terhadap goncangan adalah Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang terakhir, respon orang benar terhadap goncangan adalah tidak serakah. Yang akan saya tekankan di sini adalah tidak serakah. Serakah sama dengan tidak pernah merasa cukup. Tuhan begitu muak dengan orang-orang yang serakah. Orang-orang yang melakukan segala tipu muslihat dan kecurangan hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mempedulikan orang lain. Keserakahan mendatangkan murka Allah. Untuk itu, pagi hari ini kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Ibrani pasal 13 ayat kelima saya bacakan. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita pun bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan dengan baik. Kita mampu menjadi orang-orang yang peduli juga terhadap orang lain dengan penuh kasih dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita, kita pun bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, sebagai kesimpulannya, waktu goncangan datang, mari kita memberikan respon yang benar terhadap goncangan-goncangan itu. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam menghadapi goncangan. Karena kita kenal siapa yang menciptakan kita, Dia yang selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, supaya kita tidak panik menghadapi goncangan dalam kehidupan kita, Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7, Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7, Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kiranya renungan di pagi hari ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang, menjadikan jiwa kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kiranya juga ini bisa memberkati kita semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami selalu mengingat, menyimpan kebenaran firman-Mu, yang terutama kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tak mampu berjalan tanpa Engkau. Untuk itu pegang tangan kami diberkati dan kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami dipenuhi dengan damai sejahtera daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap masuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Kini